welcome back di keuangan.com ya guys. Di video kali ini, kita bakal ngebahas bentuk compounding yang paling klasik, yang paling sering ditemuin, tapi juga paling sering disalahpahami. Namanya adalah compounding bunga. Banyak orang mikir, bunga itu kecil, nggak kerasa. Padahal, kalau dikasih waktu, bunga bisa jadi sahabat ataupun jadi musuh. Oke, sebelum lanjut, apa sih itu compounding bunga? Compounding bunga adalah kondisi di mana bunga yang kita dapetin ikut menghasilkan bunga lagi. Jadi, bukan cuma uang pokok yang berbunga, tapi bunga dari periode sebelumnya juga ikut dihitung. Uang menghasilkan bunga, lalu bunga tersebut ditambahkan ke modal awal. Modal yang sudah bertambah ini kemudian menghasilkan bunga lagi. Proses ini terus berulang sehingga uang bertumbuh semakin cepat dari waktu ke waktu. Dan proses ini terus berulang ya guys. Oh iya, kenapa sih bunga kelihatannya kecil di awal? Karena di awal, yang berbunga itu masih modal yang kecil. Makanya banyak orang bilang, bunganya receh. Padahal, yang bikin bunga itu jadi kuat bukan persentasenya, tapi waktunya. Semakin lama uang dibiarkan berbunga, semakin besar efeknya. Lalu, ada kekuatan waktu dalam compounding bunga. Biar saya kasih contoh. 10 tahun pertama, hasilnya akan kelihatan biasa aja. Di 20 tahun, bunganya sudah mulai terasa. Di 30 tahun, angka mulai kelihatan gak masuk akal. Dan seringnya, lebih dari 50% hasil akhir datang di tahun-tahun terakhir. Itulah kenapa orang yang mulai lebih awal punya keuntungan lebih besar. Oke, biar lebih jelas saya akan compare perbandingan antara dua orang. Perbandingan nabung biasa vs nabung compounding. Sekarang saya akan bandingin dua orang. Yang pertama orang A. Orang A dia nabung, tapi bunganya selalu diambil. Yang kedua ada orang B, nabung tapi bunganya dibiarkan. Dalam 2-3 tahun hasilnya akan kelihatan mirip. Tapi dalam 10-20 tahun selisihnya bisa jauh banget. Karena orang B membiarkan bunganya bekerja untuk dirinya. Anyway guys, compounding bunga juga punya sisi positif dan negatifnya. Compounding bunga bisa juga menguntungkan, tapi juga bisa merugikan. Nah, yang positifnya ada tabungan, deposito, dan obligasi. Kalau di sisi negatifnya, ada hutang berbunga, kartu kredit, dan pay later. Bunganya sama, tapi dampaknya beda total. Biar saya kasih contoh compounding bunga yang negatif. Misalnya, hutang kartu kredit dengan bunga 2-3% per bulan, kelihatannya kecil ya guys, tapi itu bunga berbunga. Kalau dibiarkan, hutangnya bisa tumbuh lebih cepat daripada penghasilan. Inilah alasan banyak orang terjebak hutang bertahun-tahun. Selain itu guys, ada juga cara manfaatin compounding bunga. Biar bunga jadi sahabat bukan musuh. Yang pertama, biarkan bunganya tetap di dalam. Dan yang kedua, fokus jangka panjang. Nomor 3, jangan sering tarik dana. Dan yang keempat, mulai sedini mungkin. Dan untuk yang terakhir, yaitu yang kelima, hindari bunga negatif. Semakin lama bunganya bekerja, semakin besar hasilnya. Nah, selain itu, ada banyak kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan umumnya, contohnya nih guys, ngeremehin bunga kecil. Buru-buru ambil hasil, nggak sadar kalau bunga itu hutang, lalu telat memulai. Padahal waktu yang hilang nggak bisa diganti. Compounding bunga itu bekerja secara diam-diam. Pelan di awal, tapi kuat di akhir. Kalau bunganya kalian biarkan bekerja, hasilnya bisa bantu bangun masa depan. Tapi, kalau bunganya ada di hutang dan dibiarkan, itu bisa jadi beban yang nggak panjang. Dan sebelum video ini selesai, kalau kalian suka konten edukasi keuangan kayak gini, jangan lupa subscribe, like videonya, dan share ke teman kalian biar makin banyak yang paham cara kerja bunga dengan benar. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini guys. See you next video. Bye.